Menantunya sudah meninggal. Punya 2 istri. Mahar yang diberi sangat tinggi. Bapak Pratama, dia sampai mukulin istri-istrinya sampai mati. Masih manusia? Pak Santoso, orang tua beri perintah. Kalau lo nggak nikah, dia nggak bakal kasih dana buat kita. Kenapa nggak lo aja yang nikah? Kenapa gue yang repot? Nggak ada duit sampai ngirit banget. Udah lama lo jadi akuntan buat dana sosial. Udah banyak amal, gak akan mati. Lihat deh, lo pelit banget. Nggak mirip penerus keluarga judi. Lagi pula, lo udah 26. Sekarang umur 20 Hapen. Belum pacaran. Cewek pun belum pernah disentuh. Kenapa harus diingat lagi? Gue aja udah lupa muka orangnya kayak gimana. Kalau sampai... Muka orangnya aja nggak inget, anggap aja semua itu cuma mimpi. Lo yang bayar hari ini ya. Siapa yang lebih irit dari kamu? Gue udah habisin uang maharnya. Kalau nggak mau bokap lo celaka, jangan nikah. Low. Mbak, pesen bir 1. Saya serius mau pergi, Pak Wirawan. Lo sok apa sih? Harga semalam itu 3 juta. Abang enterin lo pulang, ya. Makasih. Kamu yang traktir minum. Minuman ini lo yang bayar, ya. Seru juga nih. Nggak lihat dia nggak mau ya? Masih berani nawar juga. Nawar apaan sih lo? Kurang ajar banget kamu. Lo siapa sih? Jangan sok ikut campur deh. Jangan sok ikut campur deh. Lo masuk ke sini legal nggak? Mana paspor lo? Gue mau lihat sekarang. Kalau nggak, gue lapor polisi. Lo dikasih muka malah songong, ya. Aku nggak sentuh pacar lo, serius. Jangan cari ribut. Pacar siapa? Sayang, jangan pergi ya. Jangan sentuh gua ya. Gua bukan pacar lo, tahu? Ngaco aja lo. Gue lihat lo minum bareng. Rizal Pradita. Udah bayar kan? Ayo kabut. Kalau sekarang tuh susah diandalkan. Rekam aja, upload ke internet. Pesan kamar. Santai aja, bro. Cari yang murah aja. Periksa kamar, tunjukkan identitas. Kalian kenal nggak? Bisa dibilang gitu. Dia minum banyak, makanya gua antar pulang. Nggak kenal, ya? Hebat juga, bro. Ayo ikut kami sebentar ke hotel. Pak polisi, saya orang baik kok. Bisa jadi saksi saat dia sadar. Bangun. Dasar mesum. Jangan sentuh gue. Pak polisi, gimana kalau kasih gua kesempatan buat jelasin lagi? Ngelangganin cewek? Langganin siapa? Maksud gue? Iya, siapa lagi? Untung gue cepet lapor polisi. Siapa tahu sekarang lo udah dijual. Sayang, jangan pergi. Sudah habis ya? Difitnah, bisa bikin gua masuk penjara.
Pak Polisi. Pak Polisi, orang yang kalian bawa, suami saya salah paham. Tolong bebaskan dia segera ya. Dia sudah pergi. Apa kamu tahu? Udah pergi? Pak Polisi, apakah dia nggak akan kena hukuman? Enggak kok, tenang aja. Makasih ya. Gak nyangka lo bisa dibela cewek. Lo cari gua, Suami gue? Penolong gue. lo yang bayar. Kan, gua pesen aja ya. Memang harusnya gitu. Cuma gue nggak kuat minum. Jangan dimasukin hati ya. Ayo, minum 1 gelas buat damai. Minum segelas yuk. Gue nggak ada minat sama lo, tahu. Kita memang tak cocok. Tapi soal jodoh kita, bukan lo yang tentuin, bukan juga gue. Lo baik-baik aja? Aduh, cuma 1 gelas jatuh. Masih bisa bayar uang makan gak lo? Mau sewa ya? Saya paham, pilih yang termurah. Gue ngerasa dia udah gue kenal. Ada rasa familiar. Cek kamarnya. E-time belows. Kenapa lo lagi? Jangan pergi. Sini deh. Ada yang mau disampaikan? Makanan ada nggak? Pak, gue udah bilang, kami benar-benar suami istri. Boleh nggak kita pulang? Mbak, bicara saja nggak cukup. Bisa buktiin. Iya. Bisa buktikan? Sayang. Sebenarnya, kita udah janjian sama hakim buat ngambil surat nikah. Lihat ini ya. Harus nikah resmi dulu, baru kasusnya hilang. Catatan kriminal? Tidak bisa, Pak. Kasih kita waktu sejam aja, Pak. Aku janji bawa suratnya ke sini. Cepat sebelum hakim pulang, kita urus surat nikah. Nikah? Ayolah. Pak, suami gue yang kalian bawa semalam salah paham. Dia nggak bakal punya catatan kriminal ya. Jodoh kita? Bukan lo yang nentuin. Bukan juga gue. Dia nikah sama gue. Semalam mingguan. Jika berhasil hapus catatan kriminal, kapan lo ada waktu? Langsung urus cerai di KUA. Kalau udah cerai, statusnya jadi janda dong. Di negeri Burma, lo bakal malu tuh. Janda atau enggak penting kok. Gue berangkat kerja dulu ya. Gue duluan. Lo ngapain sih? Gue kasih tahu ya. Aku bisa bantu lo keluar, tapi bisa balikin lo juga. Apa gue kelihatan jahat? Orang baik ada kok. Siapa yang suka ganggu orang? Udah 2 kali gue bantuin lo. Ambil risiko catatan kriminal. Masih nilai gue dari gaya. Gue. Sejak aku kecil,
karena muka dan gaya gue sering dibully. Mereka jauhin aku. Gue nggak maksud gitu kok. Gue tahu lo orangnya adil, hatinya baik. Kebaikanmu pasti dibalas nanti. Jujur aja, gue baru aja dipecat, diusir sama pemilik kos. Sekarang gue gelandangan. Jadi, lo bisa tampung gue nggak? Sayang. Jinia. Bisa urus rumah, asal dikasih makan. Putri kecil, sudah sibuk belum? Ada apa? Ngomong aja. Anak baik, lo istirahat kerja dulu 2 hari ya. Kasih suami banyak anak cowok, pasti lebih ampuh. Nggak bisa, gue harus cek dulu. Sebelum nikah, jangan sampai ada masalah. Putri Pratama, NF Jen, satu-satunya kesempatanmu untuk ubah nasib. Bisa dipercaya nggak sih? Masih ragu kenapa sih? Kasih, jadi tenaga gratis buat lo, selalu jagain lo, rawat lo. Oke. Gue tampung lo. Lo jagain gue ya? Santai, ada gue, gak bakal ada yang ganggu lo. Ya udah, pulang yuk. Gue masak malam ini. Sungguh deh. Kenapa harus beli bahan premium yang mahal? Aku ini CEO perusahaan publik loh, sibuk banget. Akhirnya bisa masak buat istri. Masak deh. Sayang. Nyaris lupa bilang. Jangan bilang dia soal identitasku, nanti bisa dicerai. Tuan muda sudah sah menikah loh. Udah nikah. Bukan cuma kasih 50.000. Kok bisa beli banyak ini? Bos buru-buru pulang, barangnya jadi diskon buat gue. Oke, gue bantuin. Gak usah. Udah dibilangin, suami itu harus jaga dan rawat kamu. Makan sebentar lagi. Nih, coba masakan suami. Kenapa? Leherku pegel beberapa hari. Nih, makan yang banyak, ya. Atau mau coba makanan lain? Aduh, iga sapi saya. Siapa tuh? Pak, kok bapak kesini? Saatnya makan ya. Makanannya enak banget. Bau harum sekali. Belakangan ini, demi urusan pernikahanmu, kaki ini pegal keliling. Sebagai ayah, gue udah berusaha maksimal. Lo cuman peduli duit, nggak peduli gue. Anak kayak lo nggak tahu terima kasih. Masih muda dan cantik, bisa dapat keluarga baik. Masih bisa dijual mahal. 2 tahun lagi harganya udah turun. Ujung-ujungnya kalian semua cuman mau jual gue buat uang mahar kan? Gue setuju belum? Kurang ajar, kok bisa ngomong gitu ke bokap? Lo, Putri kecil. Ini siapa? bapak gue. Kenapa di rumah lu ada cowok? Lu siapa? Pak, gue suaminya Putri kecil. Lu manggil siapa, Pak? Kenapa gue belum pernah? Semua ini, Bu Sri dan gue udah pilih semua perlengkapan nikah lo.
Besok mobilnya Pak Hasan dateng, dijemput buat urus surat nikah. Lo? Sudah nikah 3 kali, gak usah pestanya, jangan diadakan. Ngomong apaan sih lo? Siapa besok nikah sama Putri? Kenapa buat pesta? Putri kecil nikah sama siapa? Ada urusan lo. Orang luar aja, cepetan cabut deh. Pak, aku sama Aditya. Udah nikah kok. Kita nggak bakal pisah. Lo, Ternyata ini yang putri kecil mau. Lingkungan hidupnya begitu setelah menikah. Mulai sekarang gue jagain lo. Pak, saya mau kenalin resmi. Aditya Santoso nganggur, nggak kerja, udah jadi keluarga Pratama. Gua nggak punya bakat. Hidup sama Putri ya gitu aja. Mulai sekarang ya, saya butuh bantuan Bapak. apa sih kisah Putri sebenarnya? Pak, jadi gini, Bapak sama Bu Sri kan dari dulu repot urusin masalah nikah gue. Sebenarnya gue juga. Ngerasa nggak enak hati makanya. Gue mutusin buat ambil surat nikah sendiri. Santai aja, Pak. Soal mahar, gue nggak ngambil sepeser pun. Soal janji nikah yang Bapak bikin di luar sana, sama mahar yang udah diterima, mohon Bapak, urus sendiri aja. Gue sama Aditya Santoso. Sekarang udah bareng. Saya dan Aditya nggak usah Bapak pikirin. Kita bakal punya anak cowok yang sehat dan gemuk. Lo sengaja nyewa orang buat nipu gue ya? Pak, asli, bukan palsu. Beneran nggak palsu. Lo, Jadi, uang ganti panggilan gimana, Pak? Mau kasih cash, transfer, atau scan QR aja? uang ganti panggilan apaan? Siapa setuju lo nikahin anakku? Gue aja belum minta mahar ke lo. Pak, maksud Bapak apa sih? Aku ini cuma pria simpanan tak jelas. Sekarang resmi jadi bagian keluarga Pratama. Anak yang lahir nanti pakai nama Pratama. Gue harus minta ke Bapak. Berapa mau kasih? Bayar sekaligus aja. Ya. Lo. Mahar ratusan juta kok nggak mau? Ada apa sih? Cari pria yang nebeng hidup. Cerai? Harus cerai. Nggak mungkin bisa. Udah nggak masuk akal banget nih. Semua, sini lihat nih. Masih muda udah jadi benalu sama orang tua. Dosa banget. Dosa banget. Dosa banget. Dosa banget. Cepetan bangun. Aku malas bangun. Aku susah payah besarin kamu, cari suami baik. Lo diem-diem nikah sama preman? Berarti gue selama ini ngebesarin anak durhaka ya? Jangan paksa gue lagi. Apakah cukup ributnya? Gue bakal terus protes sampai ke kantor lo. Pak Pratama? Lo mau gue mati baru puas ya? Lo bener-bener maksa gue. Lo nggak nurut, gue bakal. Mungkin gue emang bakal mati di sini. Udah cukup. Nggak apa-apa, gue bisa urus. Kan cuma masalah uang kan? Gue bisa atasi. Lo mana ada duit sih? Jangan tertipu olehnya. Kasihan sama suami ya. Jika kamu mau bayar, urusannya jadi mudah. Putri Pratama adalah anak pertama kita. Dari kecil, kita tuh bener-bener fokus didik dia. Dia bisa tumbuh sebaik ini. Itu semua karena kita. Banyak keluar duit. Iya kan? Uang jajan sebulan cuma 200.000. Baik hati banget ya? Sebagai kakak urusan adik-adiknya, dia pasti punya tugas penting. Apalagi adiknya, Andi Saputra. Kakaknya pasti dibutuhkan buat urusan nikah. Gue gak minta banyak. 1 miliar, gak apa-apa kan? Masih minta 1 M. Cuma 1 miliar doang kan? Santai, bisa dibicarakan. Makasih dulu ya menantu. Andi kalau udah menikah, gue bakal suruh dia berbakti sama kakaknya Dan. Kakak ipar. Tahan dulu ucapannya. Gua dengar lu bilang gak mau hidup.
Aku kasih solusi aja. Udah nggak peduli hidup kan? Gua ada solusinya. Apa maksudmu? Pernah dengar jual organ? Organ tubuh manusia. Menjual satu organ saja bisa dapat miliaran. Low. Kamu serius mau bunuh gue? Pak, cinta ayah ke anak itu besar. Cuma ginjal hilang. Anak bapak bisa kehilangan calon istri. Pak. Jika bapak tidak keberatan, bagaimana jika kita pergi? Gelap, ya? Gue belum setuju gue. Udah malam, gue pulang. Yang itu, Pak. Keluarga lo cuma mikirin duit, nggak peduli nyawa. Ya? Tidakkah kalian begitu ke Putri Pratama? Jangan dekat, gue laporin polisi. Jangan pergi. Ya, silakan duduk dulu. Tadi lo udah lihat sendiri soal ini. Bapak gua cuman mikirin gimana manfaatin gua. Kedepannya, sepertinya nggak akan berhenti. Kalau mau pergi, gue juga nggak akan tahan lo. Besok pagi kita selesaikan. Sayang. Kita udah menikah. Kamu nggak sendirian lagi. Aku masih ada. Susah banget dapet temen makan bareng lama-lama. Jangan coba kabur. Hebat. Walaupun sekarang gue juga belum terlalu kenal lo, tapi menurut gue, menikah sama lo nggak rugi. Gue juga nggak kenal lo kan? Cerita dong, keluarga lo tuh gimana sih? Waktu gue TK, bapak gue cerai sama nyokap. Abis itu, mereka masing-masing bikin keluarga baru. Gue sama bapak, gue sama ibu. Ibu tiri gue bawa satu adik cowok. Adik itu selalu dimanjakan banget. Setelah gue lulus kuliah, gue kerja di yayasan sosial. Sejak gue mulai cari duit, mereka selalu minta uang ke gue. Apakah ibumu begitu? Nyokap gue. Ngomong-ngomong, itu dia datang. Halo, Ma. Ada apa? Dengar kabar kamu udah nikah. Kenapa nggak kasih tahu kita dulu? Ini kan penting. Ajak dia makan di rumah yuk. Memang agak mendadak sih. Suaminya baik nggak sama lo? Dia asalnya dari mana? Udah nikah gini? Rumah sama uang mahar masa nggak ada sih? Dia baik kok sama gue. Gue ajak dia makan di rumah kalau sempat. Langsung ketemu nanti aja, mah. Aku tutup dulu ya. Putri kecil, kalau lo uangnya sudah ada bisa nggak? Mama bisa pinjemin 200 juta dulu. Hasan Saputra main judi, kalah lagi. Kalau duitnya nggak bisa dibayar, mereka ingin memotong tangan Hasan. Pantes aja, ternyata lo nungguin gue buat ini ya. Lo ngomong apa sih? Mama pindah dari satu keluarga lainnya. Nggak mudah ngurusin kamu dan Laila. Lagian, duit ini juga bukan nggak bakal dibalikin. Gue bilang mau balikin, tapi kapan pernah beneran? Gue punya, tapi nggak bakal kasih. Sering didatangi orang tua mirip setan. Pindahan rumah harus segera diselesaikan. Apakah ini anak perempuan yang kamu banggakan? Pinjam duit sedikit aja nggak dikasih. Masih berharap dia urus kamu sampai tua. Gue coba telepon lagi. Putri itu anak baik, pasti mau kasih duit. Hello, nomor yang lo hubungi sementara tidak bisa dihubungi. Dasar nggak berguna loh. Nggak berguna. Putri Pratama itu, cewek kecil mau lepas dari gue? Kurang pengalaman dia. 3 lawan 4. Bang, aku beneran takut. Lawan 5. Apa gue dong? Nangis apaan sih lo? Siapa nih lo ngapain di sini? Berdiri dulu. Datang juga. Wah, gila. Ternyata Tuan Santoso, anaknya Raja Judi, bisa main di 2 dunia. Ketemu Pak Santoso di sini, nggak nyangka. Dia kena kasus apa sih? Nama Santoso Group urus bisnis ilegal.
Ntar juga diserahin ke polisi. Jangan dipukuli parah ya. Nih, buat lo rumahnya udah gue siapin. Keluarga lo kan punya banyak villa besar. Mengapa ajak istri lo ke rumah tua? Lo nggak paham bro, itu suasana romantis. Romantis. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu siapa gue. Ini apaan sih? Menurut lo, apa ini otak manusia? Direktur Santoso itu bisa bermain di dua sisi. Di dunia gelap dia dijuluki Dewa Maut. Nggak ada yang bisa ngalahin dia, bro. Lo, pada nggak ada kerjaan ya? Maaf, lagi sibuk. Keluarga Pratama punya utang yang harus ditagih. Ayo kita pergi sekarang. Semua sudah pecah. Nggak bisa bakar otak sapi lagi nih. Masukin aja ke hotpot. Datang nih. Beli sayur apa aja tadi? Kalian siapa sih? Cepat keluar. Keluar sekarang atau gua lapor polisi. Laporkan saja. Gua lagi butuh tempat nagih. Lo Putri Pratama kan? Ayah tiri lo. Pinjam uang ke gue. Lewat rekening. Nyokap lo jamin pakai KTP lo. Kaptennya masih di sini nih. Pinjam 200 juta. Bunga jalan terus. Totalnya jadi 1 miliar 80 juta. Lunasi utangnya ya. Kari aja yang punya utang. Aku nggak peduli ini. Nggak ada duit? Oke deh. Hancurin aja. Jangan dihancurin, jangan. Nggak mau bayar utang. Ini pelajaran buat lo. Hancurin. Berhenti, jangan dihancurin lagi. Jangan dirusak lagi. Aditya. Anjing lo, tau nggak gue siapa? Tuan Santoso. Tuan Santoso. Gawat. Tuan Santoso. Sayang, ini semua ada apa sih? Ayah tiri gua minjem duit ke rentenir nyokap gua. Pakai identitas gua buat jadi penjamin. Mereka datang buat nagih utang. Rentenir. Maaf, kita salah paham. Ini nggak terkait Putri Pratama atau Hasan. Dia harus bayar sendiri. Oke kan? Iya. Mas, mereka, kok sikapnya tiba-tiba berubah gitu ya? Terus, kayaknya mereka juga takut sama lo. Bener nggak sih? Pasti dulu pernah kerja di bidang ini kan? Hah? Gue udah bilang, dulu tampangmu nggak kelihatan orang baik. Mungkin lo satu geng sama mereka? Kok sekarang tobat? Jangan-jangan lo masih punya catatan kriminal. Apa sih? Kok ngawur banget suami lo ini? Mana bisa gabung sama mereka? Terus, kenapa mereka? Mungkin salah orang kali. Salah sangka. Katanya dulu bos mereka mirip banget sama gua. Serius beneran. Ada apa, Aditya? Gimana cara ngatur anak buah lo? Kerugian dipotong dari gaji lo? Lagi bikin masalah apa sih sama lo? Udah, jangan pikirin itu. Bantu cari Hasan, penjudi. Kalau dia suka berjudi, kita bikin jebakan aja. Gue mau temenin dia. Ayo, main bareng. Sayang,
Maaf, gue harusnya pulang lebih awal. Luka lo gimana? Masih sakit nggak? Ada minyak urut di rumah, biar gue pijitin lo. Tidak perlu, cuma luka luar. Lain kali lo jangan nekat gitu lagi ya. Itu barusan bahaya banget, lo nekat nyamperin. Bagaimana kalau kena kepala? Kalau kena kepala terus jadi bego, bisa hidup santai. Karena istri gue. Aditya Santoso, aku nggak mau lo celaka. Apa lo khawatir? Gue cuman pengen lain kali lo jangan nekat gitu lagi. Kalau lo kenapa, gue harus gimana? Dasar bodoh. Sekarang ada gue, jadi lo nggak perlu tanggung semua sendiri lagi. Rumah ini kacau banget, biar gue beresin dulu. Rumah udah berantakan. Mending keluar aja. Mau kemana? Di hotel aja. Mau yang paling murah kan? Ambil yang termahal. Wih, royal banget. Sekarang status lo udah beda. Lo istri gue, selalu royal ke istriku. Sudah dapat kamar? Mau bayar tunai atau kartu? Istriku yang bayar. Kelihatannya bagus, tapi cuma omong kosong. Akhirnya tetap gue yang beraksi. Sekarang gue jadi istri lo. Semua milik kita bersama, ya kan? Punya lo. Apa yang lo punya? Gue punya apa? Buktikan aja sendiri. Oke, siap. Malam ini. Apakah masih ada yang inspeksi kamar? Secara hukum, kita sah, pasangan resmi. Masih takut? Tunggu bentar. Pakai hidup. Waktu itu gue emang dikasih obat. Tapi soal kasih tahu dia atau enggak? Tidak apa-apa. Kita kan baru aja nikah. Tenang dulu ya. Aditya, keterbukaan itu kunci utama dalam pernikahan. Gue mau cerita sesuatu ke lo. Lo cerita aja. 3 tahun lalu. Sebenarnya, 3 tahun yang lalu. Halo, Laila muda, kenapa? Putri kecil ya. Ini gue Hasan Saputra. Kok lo? Laila muda mana? Laila muda baik-baik aja. Sekarang udah jadi cewek dewasa. Anak kuliahan. Gue kasih tahu ya. Kalau dijual harganya tinggi banget. Dasar lo bejat, mau ngapain lo? Jangan ngomong gitu, bagaimanapun juga. Kita keluarga, tapi lo nggak bantu. Jadi nggak ada pilihan. Gue cuma bisa minta, Laila, tolong bantu gue cari solusi ya. Jangan usik adik gue ya. Utang judi kamu itu, aku akan cari solusi. Kalau dari tadi ngomong gitu kan beres, ya udah. Hasan, tunggu kabar baik ya. Kenapa? Ada apa? Itu ayah tiri gue. Dia memang jahat sekali. Siapa? Hasan Saputra. Gue lagi mandi, cepetan keluar. Gue tahu lo lagi mandi, Hasan bantuin gosok punggung, ya. Hasan, jangan dekat-dekat, sebentar lagi nyokap pulang. Emak lo lagi keluar beliin minuman, jadi kita berdua aja sekarang. Lepasin. Hasan Saputra. Pas banget lo datang. Anak bandel ini dia mukul gue. Ma, itu Hasan Saputra dia. Udah. Tenang aja, nanti ada gua di sini. Jangan hadapi sendiri. Hari ini kamu sudah kaget. Tidur cepat ya.
Halo. Tuan Santoso. Hasan udah siap. Tinggal tunggu dia masuk jebakan. Oke, nanti aku akan antar dia sendiri. Manager. Udah gue selesaikan semua dokumen proyek sosial. Kamu memang bisa diandalkan. Manager. Gue lagi ada masalah keluarga, butuh uang cepat sekarang. Apa? Bisa nggak gaji gue dibayar cepat? Bisa aja kok. Wah, makasih banget ya. Selama lo mau, berapapun boleh minta. Halo, gue mau tanya, Putri ada di mana? Putri lagi di kantor manajer. Makasih ya. Mau minta berapapun bisa aja. Jangan sentuh aku lagi. Berani ganggu cewek di kantor? Mau gue laporin? Putri Pratama. Lo lagi ngambek ya? Gue kasih tahu nih. Kalau tahun ini lo berani keluar, jangan harap dapat duit. Gue bisa pecat lo. Kenapa merasa berhak? Karena gue atasan lo di perusahaan ini. Cukup gak? Lagian lo sok banget sih. Jangan kira gue gak tahu kelakuan. Kalau bukan lo... Siapa lagi? Aditya. Kenapa lo kesini? Aku datang ke sini bawa kehangatan buat istri. Ketemu orang yang suka banget bikin masalah. Sialan. Apa yang baru lo bilang? Gue kasih tahu ya. Gue lagi rekam nih. Ganggu cewek di kantor, ancam karyawan. Kalau gue sebar videonya... Bisa kita bicarakan baik-baik, Bang. Mau hapus video ya? Itu urusan harga lain. Wah, masih suka Hello Kitty nih. Gue udah bukan anak kecil lagi. Tetap ingin manjakan istri seperti anak kecil. Coba deh. Masakanmu enak banget. Kamu bisa buka restoran sendiri nih. Masakanku, gak akan kubagi sembarangan. Kecil aja, saya dan Hasan udah sampai. Soal duit gimana nih? Dua orang tua itu Pak Hasan dan ibu kita. Cepetan keluarin duitnya. Aku, Aditya, suami Putri, santai orang tua. Duitnya udah siap kok. Jangan melamun, ya. Kartu mana? Lo semangat banget ya. Pak Hasan, 200 juta, ambil saja. Haha, Putri Pratama. Suami ternyata nggak buruk juga, ya. Belajar sering sama dia, ya. Makasih banyak. Hati-hati, ya. Hati-hati di jalan, itu hasil kerja keras saya. Tenang aja, suami lo pasti bisa kasih duitnya. Dia yakin uang ini bakal untung besar. Pergi sana. Datang nih, Menang lagi, ambil uangnya. Maaf, gue harus cabut duluan. Kamu bukan menantu gue, namanya Fuzal? Bukan, namanya Aditya, bukan, Fu. Lo keren juga ya. Ini semua duit lo yang menang. Gimana bisa menang sebanyak ini? Gue masih ada urusan. Gue cabut dulu, mau masak buat Putri. Jangan. Ajak Om ke tempat lain, masak buat Putri Pratama, kita cari untung bareng. Maaf, gue nggak bisa, Jack. Banyak aturan di sana. Mainnya besar, odds tinggi. Jangan khawatir, Om punya modal. Kalau gue yang dapat duit, aman kok. 200 juta Putri Pratama bisa balik kan? Bener sih kata lo, Om. Tapi kalau rugi gimana? Kalau rugi, gue yang bakal kena masalah besar. Aditya Santoso, menantu baik. Gak ada urusan. Gini aja, gue bikin surat perjanjian. Perjanjian bebas tanggung jawab, gimana? Jika perjanjian ini dibuat, menang kalah bukan urusan gue. Tentu aja, hitam di atas putih. Gue kasih cap jempol juga, gimana? Sip. Ayo Om, ikut. Oke, siap. Pak Hasan, silakan. Iya, baik. Kamu nggak tahu aturan. Orang luar dilarang masuk. Saya bukan orang asing. Menantunya, anak saya. Kita ini keluarga sendiri. Oke deh. Semua tukar chip di sini?
Sudah Andi bilang kan? Iya, udah. 200 juta, nggak kurang sepeser pun. Oke deh, mulai aja. Gue bisa duduk sekarang kan? Iya, hehe. Bandar yang bicara. Gue nggak ikut. Hahaha, gue menang. Akhirnya giliran gue hoki juga. Aduh. Hahaha. Menang. Hahaha. Hahaha. Menang. Hahaha. Wah, straight flush. Ha. Main kecil aja, nggak seru. Gue udahan. Jangan pergi dong. Dari omongan lo, kayaknya mau main yang lebih serius nih. Pak Hasan, balikin duit Putri Pratama yang 200 juta. Masih bisa sisa belasan juta. Ambil untung secukupnya. Apa maksudnya cukup menang? Baru menang sedikit, disuruh balikin duit? Gimana sih ini? Sisa duit gue 10 juta bisa buat apa? Kok gue masih utang? Ada permainannya. Takutnya cuma kamu aja. Aku berani main semua permainan kok. Uangmu kurang kalau mau main serius. Ini cukup nggak? Ini cukup nggak? Aturannya gampang. Besar atau kecil ya. Dari awal gue bilang, main kecil aman, main besar berisiko. Di meja judi, yang penting itu soal hoki. Silakan. Gue pasang kecil. Gue pasang besar aja. Tunggu dulu. Gue cek dulu. Ayo. Kocok yang bener. Mertua lo bakal menang duit. Gue balikin nanti, paham nggak? Tenang aja, Pak Hasan. Demi Putri, gue pasti bakal usaha keras. Besar. Besar, urut. Haha, lo jago juga kocoknya. Gue suka nih. Gimana nih? Aku taruhan kecil. Masih pasang besar. Besar. Gua menang lagi. Akhirnya hari ini gue bisa balik modal. Nggak gampang ya. Gue nggak ragu. Pasang semua. Pak Hasan, di meja judi yang penting nasib, lalu keberuntungan dan feng shui. Gimana kalau kita berhenti pas lagi untung? Nggak bisa. Ayo lanjut. Coba menangin semua uang gue deh. Aku nggak jago, tapi hari ini akan lawan habis-habisan. All in? Gue all in. Besar.
1, kecil. Gue menang. Hahaha. Nggak bener nih. Lo kurang ya, lo ngerugiin gua. Pak Hasan, kalau lo kalah, gue juga nggak untung. Ngapain? Jangan, yang ini semua punya gue. Main kurang ya. Hajar dia. Jangan. Kalian mau ngapain? Mau ngapain? Semua dokumen penting sudah di situ. Di bagasi mobil ada bahan makanan yang lo minta. Baru aja dikirim pagi ini. Kerjaan lo bagus ya? Kamu dari kecil udah biasa judi. Hasan masih sok jago. Padahal bakal bangkrut total. Tuan Santoso, kita udah repot-repot begini. Masih nggak boleh jujur sama kakak ipar. Belum ada waktu yang tepat kan? Lagian menurut gua, hidup sekarang udah enak banget sih. Jika aku beritahu dia kini, dia malah merasa aku bohong. Kamu masih punya ketakutan ya? Hahaha. Udah, yang bawel. Ayo gas, anterin gua pulang. Biar irit biaya. Pelet banget sih lo jalan. Lo ngapain sih misterius banget? 3, 2, 1. Boleh buka mata. Gimana? Rumah baru kita? Suka nggak? Suka sih suka. Tapi rumah sebagus ini. Sewa bulanan pasti mahal banget ya? Siapa suruh kamu bayar sewanya dulu? Ini ganti rugi dari mereka setelah merusak rumah kita. Sewanya sudah lunas tahun, santai aja. Seriusan wah, ini sih keren banget. Nih, kado buat lo. Coba buka deh. Ini. Modal yang lo kasih ke Hasan udah gue bilang. Aku bantu lo dapat untung besar. Bagaimana bisa begitu ya? Cuma pakai sedikit trik kecil yang nggak bahaya kok. Suami gue sebenarnya kerja apa sih? Kok gue ngerasa lo nggak biasa aja ya? Namanya juga cowok. Harus ada misterinya biar menarik. Gimana? Udah kerasa belum pesona gua? Lumayan lah. Lo maunya apa sih? Udah bantuin lo untung besar. Masa nggak dapat bunga sih? Terus lo mau bunga kayak gimana? Terserah istri mau kasih apa. Sudah cukup? Belum. Masih kurang? Belum cukup. Biar gua kumpulin. Nggak bisa. Gue bakal telat kerja. Aku buka pintu dulu. Siapa tuh? Aditya, keluar kalau berani. Kabur kemana lu? Kalau dia nggak datang, gue bakal tetap di sini. Kenapa sih ribut di sini? Pak Hasan. Apa urusan Pak Hasan? Siapa sih dia? Coba nilai sendiri. Dia ajak gue ke kasino, bikin gue kena jebakan orang. Kerugian ini lo berdua yang tanggung. Apa ceritanya ini? Pak Hasan, di surat pernyataan ini, tulisan jelas, bukan urusan saya sama sekali. Apakah perlu saya lapor? Tapi, angka segede ini, mungkin duitnya belum balik, lo udah masuk duluan. Apa tanggung jawabnya? Coba gue lihat. Surat pernyataan? Gue, Putri Pratama, tak takut sama Laila? Putri Pratama punya adik namanya Laila. Gue inget sekolah mereka. Ada program pertukaran pelajar ke luar negeri, buruan urus. Hasan Saputra parah banget. Apalagi bisa ancam Putri. Jangan sering pakai Laila buat ancam gue. Sayang, usirin orang ini yuk. Berani lo. Lo bokah. Lo tunggu aja. Pak Hasan nggak anterin ya?
Aduh, sakitnya. 20 tahun lalu, gue janji bikin lo jatuh kayak orang kepleset muka duluan. Pak Hasan, ada masalah. Apa yang terjadi? Pagi-pagi udah nangis. Rumah kita diambil orang. Mereka bilang, lo bawa rumah itu buat taruhan judi. Sekarang gimana? Apa maksudmu? Kamu cuma bisa nangis terus. Apa bukan gara-gara anak kesayangan lo dan menantu sial itu? Hati-hati, panas. Cuma lo tuh abang ipar murahan gue ya. Andy, lo ngapain kesini? Sebagai satu-satunya pria di sini, aku kesini cuma mau minta penjelasan Oru. Adik murahan gue itu otaknya emang gak nyampe. Kelihatan banget. Putri Pratama, kok biarin aja menantu itu meremehkan orang tua lo. Hari ini, lo harus balik dan minta maaf ke Ortu. Kalau gue gak mau pulang gimana? Jangan salahkan gue kalau gue jadi galak. Lo berani kurang ajar sama Kak Andi gue? Turun lo. Kak Andi kasih contoh ke kalian. Lu berani ngatain gue? Hydro ditangkap Immortal. Kali ini gue serius nih. Hari ini gue ajarin cara hormat ke abang ipar. Lu berani mukul gue? Bang, ampun. Abang ipar, lu hebat banget. Lanjut dikit lagi bisa mati beneran. Kakak, tenaganya pas banget kan? Masih oke lah. Nindas adik sendiri, parah. Putri Pratama sekarang lebih berani, ya? Andi ke rumah mereka, pulang nangis semalaman. Ibunya bilang kalau tak ada uang lagi, dia ingin cerai. Istri gue juga sama aja. Katanya, Putri dan suaminya bikin repot dia. Jika belum dapat uang, dia bakal ngelampiasin ke gue. Aditya Santoso itu memang brengsek menurutku. Bikin ulah. Kalau gitu sekalian aja. Jangan setengah hati. Mau ngapain? Aditya Santoso itu dari awal udah nggak bener. Kita cariin dia selingkuhan aja, anak kita bisa gerebek dia. Nanti pas ketahuan, mereka pasti cerai. Sip. Nanti abis itu kita cariin Putri, Pratama pasangan terbaik. Uang mahar dapat, bagi 2. Kakak ipar, Laila, makan dulu sebelum pulang ya. nggak perlu, gue udah ada janji. Kak, gue ngerasa mama gue belakangan agak aneh. Kenapa emang? Belakangan ini dia sering ngobrol sama bokap gue. Kayaknya ada yang aneh. Pernah nyebut lo di telepon. Lo hati-hati aja. Gue titip kakak gue, jaga dia ya. Santai aja, gue bakal lindungi kakak lu di sini. Gue cabut dulu ya. Dadah. Halo? Aditya, Bapak udah siapin kerjaan buat kamu. Nggak bisa terus-terusan nyusahin putri kecil kan? Bapak kirim alamatnya, besok datang tepat waktu ya. Siap, besok pasti datang. Gimana? Tenang aja, gue udah upload Aditya Santoso online. Dia itu loh, dia duluan nge-add gue. Apa katanya coba? Cinta dalam mimpi, gue nggak paham artinya. Pokoknya, ya agak nggak bener deh. Putri Pratama nggak bakal sanggup. Oke begitu. Aku kejar Putri sekarang. Gue bakal bawa orangnya buat bukti. Aditya Santoso di sini. Mau wawancara kerja. Kayaknya tempat ini agak aneh ya. Mereka sih katanya usaha hotel. Mas, minum air dulu. Udah datang? Bang Tommy. Ini dia Bang Tommy. Tommy kan orangnya. Kadang ucapannya nggak enak. Santai aja. Gue justru suka yang begini. Liar. Wah, gede banget ya. Ada masalah? Ya, gue nggak bisa ambil.
Mau buru-buru kemana? Asal bisa penuhi kebutuhan gue, duit mah gampang. Tuh, lihat, orangnya royal banget kan? Masih ada yang lo nggak puas? Perlu tanya dulu nggak? Dia butuh apa? Apa sih yang dibutuhin? Kerja keras aja kan? Kerja keras, lo aja. Mah, ngapain kesini? Gawat nih, si Aditya Santoso itu. Aditya Santoso, ternyata kamu selingkuh. Aditya? Masa sih? Masih nggak percaya? Mama ajak lo nangkep basah. Orang tua emang cepat capek. Baru jalan sebentar. Udah pusing gitu. Biar gue nikmatin dulu. Nanti gue kasih angpau besar. Nih, di sini. Ya ampun, malu banget sumpah. Tidur siang bareng gitu aja. Aditya, kamu gak malu sama Putri? Aditya Santoso nggak mungkin kayak gitu. Kalian nggak salah paham kan? Mana mungkin salah paham. Dia cuma menantu yang numpang di keluarga kita. Dia hidup dari anak gue, makannya juga diam-diam di belakang anak saya. Main belakang gitu. Sekarang dia takut muncul, kayak kura-kura sembunyi. Gue penasaran dia bakal ngumpet sampai kapan. Putri pertama, ini cocok banget buat kamu. Bapak pertama, kok lo sih orang tua satu ini? Kok lo sih? Mah? Lo bawa gue ke sini. Mau nangkep bokap selingkuh? Bukan, ini. Semua orang ada di sini. Ada apa? Orang tua suka main hal yang aneh-aneh. Jangan ikut campur, pergi aja. Aditya, lo emang anak kura-kura. Lo mau kemana sih? Lo pikir udah jago banget sekarang? Udah, jangan berantem lagi. Ayo bangun dasar cewek genit. Masih mau sama kakek, kamu memang genit. Udah, jangan berantem lagi. Dasar cewek genit. Hari ini sebenarnya ada apa sih? Orang tua lo mau gue jadi suami yang ditipu. Tapi suami lo gak mudah dibodohi. Bang Tommy udah datang belum? Terus gimana? Ya gitu deh ceritanya. Pinter banget sih. Bokap gue beneran rela cari orang buat bantuin dia. Lo nggak dimanfaatin kan? Mana mungkin, demi istri gua jaga diri banget. Serius nih? Serius dong. Coba aja nanti. Aditya Santoso turunin gue cepetan. Cepet turunin gue. Sayang, gimana kalau kita punya anak? Oke. Ada apa ini? Masih berani masuk kantor, Putri? Lo udah diskors, nggak tahu ya? Diskors? Emang kenapa? Kerjaan gue juga nggak ada salahnya. Lo dapet promosi karena main belakang dan angka manajer. Itu udah tersebar. Manajer udah lapor ke pusat. Tinggal tunggu waktu lo dipecat. Kenapa gue yang dipecat padahal lo pelakunya? Gue bilang gue nggak akan pergi.
Kenapa buru-buru? Nggak mau pergi? Silakan aja. Gue kasih lo satu kesempatan lagi. Asal lo bikin gue puas. Sudah puas sekarang? Kurang ajar. Mau sok jagoan. Segera kemasi barangmu dan pergi. Udah, pulang. Mas, hari ini kamu masak enak banyak. Sini, semua makanan favoritmu. Cepat makan yuk. Enak banget. Kenapa? Manajer kita. Mereka bilang gue naik jabatan pakai cara curang. Perusahaan mau pecat gue. Apa-apaan sih ini? Tenang aja. Suami lu ada di sini. Bukan kamu yang pergi. Maksud lo apa? Di kantor nanti, ikuti aja saran gue. Oke? Manajer Pradipta, kalau menurutmu aman, tanda tangan aja. Putri Pratama, ngapain balik lagi? Iya. Proyek perusahaan jadi kacau. Bisa tanggung jawab? Proyek ini dari awal gue urus. Semua dokumen proyek gue yang urus. Kenapa gue nggak boleh hadir? Keamanan. Usir dia dari rapat perusahaan ini. Stop. Dia pelaku pelecehan di kantor gue korban. Dia yang harus pergi, bukan gue. Putri, rekaman bukti masih ada lo. Bilang gue pelecehan di kantor, ada bukti? Enggak. Lepasin tangan gue. Berani banget ganggu di kantor? Mau gue laporin? Putri Pratama, lo lagi ngambek ya? Jangan coba-coba keluar dari sini hari ini. Gue ingetin, jangan harap dapat uang. Gue bisa pecat lo kapan aja. Matikan semua. Gue udah bilang dia itu nggak bener. Jijik banget. Sudah gagal berbuat cabul. Gosip soal Putri Pratama memang murahan. Video itu mah editan semua. Siapa sih yang percaya? Kalian ya. Manajer Pradipta, mereka dikirim perusahaan sebelah buat ganggu kita. Infiltrasi ya? Mungkin mata-mata bisnis. Mereka berdua bukan orang baik. Setuju? Percaya Aditya itu jujur. Orang seperti kamu nggak cocok kerja sama gue. Udah deh. Aku bakal nego ulang sama perusahaanmu. Proyek sosial tetap lanjut. Penanggung jawabnya Putri saja. Sayang, kenapa gue lihat lo akrab banget sama manajer Pradipta? Kenal dari mana? Ceritaan dong. Kita kenal gimana ya? Pernah jadi supir manajer Pradipta. Iya. Pantes aja, kebetulan banget. Ya jelas lah. Gue jadi ingat. Lo masih utang gaji gue 3 juta loh. Bayar dong. Selalu bawa hasil ya? Iya dong. Sekarang gue udah punya istri, harus irit-irit. Berapa? 1 juta. Alfamart Pay masuk 1 juta. Sayang, kita punya uang sekarang. Mari kita bersenang. Yuk, jalan. Sayang, nanti kita makan apa ya? Udang saus pedas yuk. Oke, sip. Putri Pratama, gara-gara lo gue jadi nggak ada kerjaan. Jaga mulut lo. Lo nggak tahu ya, istri lo tuh perempuan nakal. Mau mati ya? 3 tahun lalu, dia di gedung cahaya malam minum semalaman sama cowok. Lo udah lama diselingkuhin istri. 3 tahun lalu, di gedung cahaya malam, bukan itu. Gue Aditya. Aditya Santoso. Ngapain lagi? Mau nebang mobil gue pulang? Putri Pratama ada di cahaya malam 3 tahun lalu. Cek dulu. Hari itu benar dia? Oke.
Sudah malam, yuk kita pergi. Oke, kalau kelamaan nanti. Kayaknya hakimnya udah pulang kerja. Hakim apaan? Kenapa cari hakim sih? Bukannya lo pengen cerai sama gue? Sebelumnya gue udah beberapa kali pengen ngomong sama lo. Tapi gue takut. Kenapa mau cerai sama lu? Dulu gue gak peduli. Sekarang, gue cuman mau yang ada. Mulai sekarang lo punya gue. Terus lo bawa surat nikah buat apa? Suami lu hari ini, bukan cari untung. Aku udah pesan hotel spa. Gue takut tiba-tiba ada razia polisi ke kamar. Buat jaga-jaga aja. Kali ini lo yang harus bayar ya. Santai aja. Tenang aja. Kali ini gue yang bakal manjain lo biar nyaman. Aduh. Kalian ngapain di sini? Putri Pratama, begini. Pak Hasan, rumahnya udah disita. Laila juga mau ke luar negeri, jadi nggak bisa diharap. Kita rencananya mau tinggal di sini aja. Ya wajar, ya wajar. Udah, jangan berdiri di sini. Masuk aja, duduk. Lo beneran mau biarin mereka tinggal di sini lama? Kalau lo larang mereka datang, mereka pasti bakal terus cari masalah. Mending sekalian aja, biar kapok dan gak berani ganggu lagi. Masa cuma ada 4 lauk doang? 2 diantaranya sama persis. Kalian benar-benar gak berbakti. Lauk segini gak cukup buat gue sendiri, aduh. Putri kecil. Pak Hasan makannya banyak, tambah 2 lauk lagi ya. Pak Hasan bener tuh, kita harus lebih menghargai orang tua. Tentu, tanpa anak sulit tahu jasa orang tua. Menghormati orang tua adalah kewajiban kita. Tentu, yang lain gak berani bilang. Soal berbakti, gue sama Putri Pratama nomor 2. Gak ada yang ngaku nomor 1. Kenapa Putri Pratama bisa hadir? Gini, mah. Putri Pratama benar-benar berbakti. Semua harus adil, kan? Makanya, Bapak sama keluarganya gue ajak ke sini juga. Lo nggak takut mereka malah berantem? Gue justru takut mereka nggak berantem. Ini namanya ngadu domba pakai cara mereka sendiri. Suami gue emang jago banget. Kamar tidur sempit banget, kita tidur di mana? Bapak udah diambil alih. Mama, dia yang nempatin duluan. Gak boleh kasih ke lo. Dia nggak kasih izin. Lo nurut aja sama dia. Jelas dia nggak anggap kita penting. Bu Sri, kok ngomong gitu sih? Gue udah bela diri mati-matian waktu itu. Mama kasih gue 500.000 buat kamar. Katanya bapak takut istri, jadi gak bisa bayar. Gue juga gak bisa bilang apa-apa. Gue nawar 1 juta, kamar utama itu harus gue tempatin hari ini. Aditya, mana orangnya? Aditya? Aditya Santoso nih AC di kamar itu rusak. AC-nya dingin banget, cepat panggil orang. AC-nya nggak rusak kok. Kenapa nggak nyalain aja? Kok gitu sih sama mertua sendiri? Sebetulnya begini, ngomongnya gimana sih? Sekarang soal AC gue nggak bisa mutusin. Maksud lo apaan? Gini Pak, Bapak Pratama yang bayar listrik setahun. Udah bayar listrik, jadi nggak boleh dipakai. Bapak Pratama yang mana? Itu, yang tua bangka itu. Dia udah cerai, tapi tetap cari masalah. Dia larang gue pakai listrik. Oke, gue bayar air setahun. Airnya gue matiin deh. Bayar 6 bulan aja. Makasih, Ma. Menantu ngapain tuh? Hari ini makanannya enak ya? Mbak, lauk ini yang beli mama gua. Katanya jangan kasih ke bapak karena udah keluar uang. Perempuan nyebelin. Dulu juga pelit banget. Gue dilarang makan tapi gue malah beli dan masak sendiri. Wah, pasti sibuk sekali ya. Masuk Alipay saldo 500.000, lalu 1 juta masuk lagi. Udah gue bilang mereka nggak bisa ngalahin kakak ipar. Tetap nggak percaya. Perlahan saja, ya. Papa Mama mau kemana sih?
Aditya, gua sama Om Hasan ada urusan dikit. Kita pergi duluan ya. Aditya ini benar-benar jahat. Kalau nggak cepat pergi, semua harta keluarga bisa habis. Ma, rumah udah digadaikan. Bisa kemana lagi? Tenang di sini aja. Putri dan gue pasti setia sama lu. Lebih baik fokus sama mereka dulu. Rumah kita nggak bisa terus kosong. Kita pulang duluan, ya. Cepat kabur, Aditya licik. Nginap di sini mahal sekali, lebih dari hotel. Pak, ngomong apa sih Bapak ini? Biarin aja Andi pulang duluan. Gimana? Kesempatan langka. Gua dan Putri Pratama belum berbakti sepenuhnya. Kita udah ngerti kok. Udah ngerti, ya. Iya. Nanti kita pasti balik lagi kok. Sering mampir ya? Udah deh. Akhirnya, dua orang ini pergi juga. Suamiku hebat banget. Makasih, sayang. Kayaknya ucapan makasih lo kurang tulus. Gimana cara bikin lebih dalam? Akhirnya bisa berdua doang. Menurut lo gimana? Selamat Siska, kamu jadi duta proyek sosial kita. Manajer Pradipta, ada waktu kosong malam ini. Makan yuk. Maaf, gua ada janji. Besok malam aja. Ya? Sudah selesaikan tugas dari gua? Mungkin kamu bakal kecewa. Catatan tanggal 19 nggak ada nama Putri Pratama, bukan kakak ipar gue. Gua nggak berharap banyak. Gua cuma mau dia yang ikut terlibat. Oh iya, Aditya Santoso. Identitas di catatan keluar masuk itu atas nama Ratna Ayu. Tidak usah. Nggak perlu. Aditya Santoso ternyata dalang di balik semua ini. Kalau bisa nguasain dia, jauh lebih oke daripada Rizal Pradipta. Ada apa sih ini? Dari mana Pradipta dapat brand ambassador? Jalannya kayak mau jatuh. Budaya kerja, bro. Gue nggak nyangka deh, ada cowok yang Siska Lestari nggak bisa dapetin. Lapar ya? Ayo, kita pulang makan. Aditya Santoso, gue anter lo ya. Mobil kamu keren. Naik dulu deh. Lebih keren lagi. Jadi, kita jadi pergi? Jalan dong. Woi. Aditya, apa sih yang kurang dari aku dibanding Putri? Mau makan apa? Biar gue masakin. Nggak lapar? Mau apa? Gue beliin. Nggak mau. Kenapa sih? Aditya Santoso, waktu kita nikah. Gue udah bilang keluarga gue ya begini. Tidak mampu beli Mercy, makan di luar juga susah. Sekarang lo lagi deketin janda kaya yang mana lagi sih? Gue makan dari janda kaya yang mana? Mana ada janda kaya lagi? Itu Siska Lestari, dadanya hampir tumpah. Lo nggak lihat apa pura-pura nggak lihat? Dia genit banget sama lo kira gue buta? Istri gue marah nih. Cemburu ya? Cemburu apaan sih? Cemburu. Lo yang harus cemburu, numpang hidup. Oke deh, aku iri. Tapi aku agak pemilih. Jadi yang biasa aja nggak menarik buatku. Aku cuma mau makan masakan istriku. Laper. Siap. Masakin buat istri tersayang. Bantuin gue ya. Ayo. Sayang, aku udah buat sarapan. Jangan lupa makan ya. Aku ada urusan sebentar. Nanti malam aku masak enak buat kamu. Suami begini memang paling pas. Sarapan penuh cinta juga nih. Halo. Barang donasi pameran sepertinya jumlahnya nggak pas. Gua bakal langsung cek ke sana. Sayang, jangan lo kesini nyariin gue ya. Makasih ya. Maaf ganggu. Gak masalah kok. Aku mau tanya, siapa orang di depan? Itu Santoso, direktur. Masa nggak tahu? Anaknya Raja Judi.
Asetnya miliaran. Investornya semua proyek sosial di sini. Udah deh, gue cabut dulu. Direktur Santoso, anaknya Raja Judi, asetnya miliaran. Kenapa cuman kamu yang datang sih? Kalau ada masalah, langsung bilang ke kita ya. Wah, Aditya Santoso. Dulu katanya pernah susah banget, sampai tidur di jalan, jadi menantu. Gue cuma jadi bahan lelukon. Gen Z. Gue ada rapat sebentar. Terus aja kerja. Oke, siap. Hai, sayang. Halo Mas, lo lagi di mana? Temen kenalin kerjaan baru. Jadi gue kesini. Aku kesini buat bantu ringankan bebanmu. Sayang lo emang baik banget. Suami baik ke istrinya, itu udah kewajiban dong. Iya. Halo? Direktur Santoso, kerjaan jadi suami yang hidup dari istri nggak mudah ya? Sayang, dengerin gue jelasin dulu. Aduh, Direktur Santoso ngomong apa? Gue nggak cocok ya. Kerja lembur tiap hari demi uang lebih banyak, hidup lebih nyaman, tapi hasilnya gimana? Ternyata lo anak Raja Judi, turun ke rakyat kecil. Aditya Santoso, lo anggap gue bodoh tiap hari, seru ya? Maaf sayang, aku nggak sengaja sembunyiin ini. Aditya Santoso, gue nggak bisa kayak lo yang modal makan dari istri. Aku mau kerja, jangan ikut aku. Sayang. Kena batunya kan? Jujur aja dari awal kan? Sekarang kerasa, kan? Jangan ledek terus, Putri Pratama marah. Apa harus aku lakukan? Kalau kata gue sih, jangan pelit kalau mau deketin cewek. Uang bisa bikin cewek terkesan. Gaya romantis pasti ampuh. Bener juga sih. Putra Raja Judi Aditya Santoso bikin cewek senyum. Buang duit banyak demi cinta. Sewa seluruh papan iklan, siaran radio, dan minta maaf ke Putri Pratama. Putri Pratama itu gimana sih sebenarnya? Anak Raja Judi aja tergila-gila, habis berapa duit? Radio dimatikan, Pak. Gila lo, Aditya Santoso. Sayang, akhirnya lo maafin gue. Aditya, gue bilang lo kaya tapi boros. Gue nggak nyangka lo boros banget. Biasanya kamu pelit banget ngirit sampai recehan. Lo bakar uang kita berdua, ngerti nggak? Cepetan, hal norak gini hilang aja. Jika prinsip hidup beda, lebih baik cerai. Rizal, ide apaan sih yang lo kasih? Semua biaya iklan itu potong dari gaji lo aja. Santoso nggak suka, tapi aku suka banget. Gimana kalau lo cerai aja terus sama gue? Kamu gila ya? Mau terang-terangan jadi pelakor. Gue bongkar aib lo biar karir lo tamat. Minggir. Cepetan balik dari syuting, Riko. Ada kerjaan buat lo, duit gampang. Hai Laila Muda, Temen gue kirim barang, tolong ambilin ya. Makasih. kirim detailnya ke aku. Halo. Kak Aditya, kakakku sudah tiba. Sisanya tinggal usaha lo, ya. Santai, siap. Beli apapun yang kamu mau. Tagih ke Kak Aditya. Wow, Kak Aditya lagi royal nih. Sudah tepat alamatnya? Apa sih yang dikirim ke Laila Pratama?
Lo ngapain? Gua Aditya Santoso, anak Raja Judi, CEO Grup Santoso. Kekayaan gua triliun. Semua orang di sekitar gua takut sama gua. Manfaatin gua, ngobrol sama gua. Sering ketemu orang palsu. Akhirnya, gua ketemu kamu. Hanya kamu yang abaikan statusku. Gua nggak peduli soal kekayaan. Hanya kamu yang tulus sayang dan jaga aku. Maaf, bukan maksudku nutupin. Gue bingung gimana ngomongnya. Takut ini cuma mimpi belaka. Sedikit lengah, semua hilang. Gue suka hidup gue kini. Setiap pagi gue senang lihat lo yang pertama kali. Gue ingin hidup baik sama lo. Maaf, aku salah. Aditya Santoso kini jujur sepenuhnya pada lo. Maukah menikah dan maafkan aku? Jadi lo nggak boleh bohong lagi ke gue ya? Istri pasti bikin semua nurut deh. Gua nggak bakal ke arah lain. Gue mau. Lo ngapain sih? Hahaha. Asik banget. Turunin gue. Istri gua udah maafkan. Sayang, maafin gua ya. Turunin gue dong. Lo kan tajir banget. Kenapa lo cuma kasih segini? Takut lo kira gue pamer harta. Nggak bisa atur duit, ya? Nanti ku beri yang lebih besar. Enak nggak? Manis. Mau kemana? Pulang. Aku buka pintu dulu. Kamu lanjut tidur, biar aku urus. Siapa ya? Siapa tuh? Halo, ini rumahnya Putri Pratama kan? Gue pacarnya, Riko Gunawan. Siapa lo? Gue sama sekali nggak kenal lo. 3 tahun lalu di Gedung Cahaya Malam, gue yang bareng lo, Putri kecil. Pak Riko, kejadian 3 tahun lalu. Itu cuman salah paham. Waktu itu gue dikasih obat orang. Aduh Putri kecil, aku terus mencari kamu. Gue udah janji sama diri sendiri bakal tanggung jawab ke lo. Istri gua? Perlu lo tanggung jawab? Hah? Aku emang gak sekaya Direktur Santoso. Tapi Putri kecil, gue beneran mau bikin lo bahagia. Lagian dia, selama ini cuma bohongin lo. Maaf, gue udah jelasin ke kamu. Kamu juga tahu. Kalian emang beda dunia. Dia sembunyiin identitasnya, takut lo ambil hartanya, makanya waspada. Terus dia juga nggak pernah ajak lo ketemu orang tuanya kan? Pernah mikir kenapa gitu? Diam lo. Hah? Udah cukup. Lo harus percaya gue. Putri kecil, orang kayak gini nggak layak lo percaya. Gue mau tenang dulu. Hei. Aditya Santoso itu mainnya kejam banget ya. Gue bilang, gue itu hidup dari tampang, jadi harus tambah bayarannya. Bikin mereka cerai, semua bisa diatur kok. Kenapa nih? Saya ingin alihkan aset ke Putri Pratama. Saya mau pindahin semua aset gue ke Putri Pratama. Tidak ke Aditya. Jangan kebanyakan bucin. Asetmu dipindahin semua, kamu bakal kere. Kalau Putri Pratama nggak mau, kamu numpang makan. Jangan banyak omong, langsung kerjain aja. Aditya Santoso gila apa? Nggak bisa gini, aku harus bikin mereka cepat cerai. Jangan panik dulu. Cari info soal teman dekat Siska. Putri Pratama, karena lo sama Aditya Santoso udah baikan. Mama nih, saya mau bicara jujur. Gue ngomong ya. Ya lo juga tahu kan, rumahnya Om Hasan itu udah disita kan.
Aditya Santoso kan kaya banget, coba deh minta dia beliin rumah buat gue. Di pusat kota lebih nyaman, fasilitas lengkap dan akses transportasi mudah. Cukuplah, luasnya sekitar 100 meter. Renovasi sama isi rumah, silakan atur sendiri, saya dan Om Hasan santai aja. Gue juga gak minta yang aneh-aneh. Bu Sri cuma punya satu anak cowok, Andi. Andi tuh, dia punya banyak uang dan kekuasaan, usaha kecil di bawahnya. Berikan satu ke adikmu. Tenang, kita ini keluarga, gak usah khawatir. Ada perlu apa, Mbak Siska? Dia aja udah datang sama cowok one night stand lo. Masih berani bareng Aditya? Keluarga lo kacau, ortu lo matre. Aditya jadi capek nutupin masalahmu. Kalau kamu sayang dia, mending cepat cerai aja. Putri Pratama, permintaan kita juga nggak muluk-muluk kan? Maaf ya, ngomong agak kasar. Tapi masa dia tidur sama lo gratis? Bisa nggak ngomong satu kata aja? Oke. Gua ngerti. Kalian balik dulu aja. Akan kubicarakan langsung padanya. Sayang, aku mau bicara sama kamu. Mas, saya juga mau ngomong sesuatu. Lo duluan aja. Sudah cari pengacara. Gue siap putus hubungan sama orang tua. Mulai kini, kita nggak bakal diganggu lagi. Kita kan udah nikah. Masalah keluargamu juga urusanku. Jangan ganggu dong. Aditya, aku cinta kamu. Aku ingin bersamamu selamanya. Nggak peduli. Kita akan hadapi banyak masalah nanti. Nggak peduli, orang bakal ngomongin kita kayak gimana. Gue tetap mau bareng lo selamanya. Kita selalu bersama. Bego amat. Kita kan udah nikah. Pasti, kita selalu bareng. Udah ya. Silakan sekarang bicara. Saya sudah pindahkan semua aset saya ke nama kamu. Buatku, kamu jauh lebih berharga. Gue nggak mau ini jadi penghalang di antara kita berdua. Gue nggak mau harta ini jadi masalah. Ragu sama keberadaan gue ya. Segala milikku udah jadi milikmu. Aku juga milikmu. Aditya, gue mau cerita ini. Siska Lestari yang atur semuanya. Apakah aset lo sudah atas nama Putri? Semuanya gara-gara Siska. Dia suap Rico. Gue udah berhentiin, dia jadi ambasador. Lo tahu nggak siapa cewek yang semalam dikasih obat? Itu Putri Pratama. Dia pakai nama palsu, jadi nggak ketahuan. Aditya, lo denger nggak? Hey lo.